Selamat datang di podcast Aksi Anti Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Aksi, podcast anti korupsi. Secara khusus kali ini kita akan membahas persoalan mengenai korupsi dana desa. Sebagaimana kita ketahui dari catatan Indonesian Corruption Watch tahun 2020 menyatakan bahwa kasus korupsi mayoritas dilakukan oleh para perangkat desa hingga sampai 330 kasus. Dan sejak 2018 sampai 2020 tercatat sebanyak 676 kasus. Dana desa dilihat sebagai sesuatu yang dianggap seksi karena merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer oleh ke APBD kabupaten kota yang jumlahnya fantastis senilai 72 triliun rupiah. Nah, saat ini kita akan masuk kepada pengantar video untuk membahas kasus ini. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Satu persatu kepala desa di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara mulai dilidik penyidik kejaksaan setempat. Semalam, pihak Kejaksaan TTU menahan lagi Kepala Desa Birunatun, Kecamatan Biboki Utara. Kepala Desa Birunatun ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan proyek fiktif dan manipulasi laporan pertanggungjawaban sejak tahun anggaran 2017 hingga 2020. Dari proyek fiktif yang dibuat tersangka, negara dirugikan lebih dari 1 miliar rupiah. Kepala desa ini pun langsung dikenakan rompi orange dan digiring menuju sel tahanan di Mapolres Timur Tengah Utara sebagai tahanan kejaksaan. Lio Sikone, Kompas TV, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Demikian tadi kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Timur Tengah Utara, khususnya di Desa Birunatun. Kepala desanya menjadi tersangka akibat melakukan modus berupa proyek fiktif dari tahun 2017 sampai 2020, kemudian memanipulasi pertanggungjawaban anggaran beserta dengan modus-modus lainnya. Kerugiannya mencapai sampai dengan 3 miliar rupiah. Untuk itu di sini sudah ada beberapa narasumber, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Mas Huraim Fatik, kemudian ada Mbak Aisyah Asyifatur Rahman, kemudian ada Mbak Arum Winarsi. Untuk yang pertama saya akan masuk ke nilai-nilai dasar yang akan dibahas untuk membahas kasus ini. Saya akan mulai dari Mbak Aisyah Asyifatur Rahman. Dipersilakan, Mbak. Iya, terima kasih Mas Reza sebelumnya untuk kesempatannya. Mohon maaf di belakang ada suara azan yang mungkin terdengar ya. Saya lanjutkan dulu. Untuk kasus yang di daerah NTT ini ya, itu saya melihat kenapa kok banyaknya terjadi kasus korupsi dana desa. Itu bisa disebabkan salah satunya adalah etos kerja pemerintah desa yang kurang baik. Jadi etos kerja yang kurang baik ini itu mengantarkan kepada banyak hal negatif yang akhirnya berujung pada korupsi dana desa. Yang pertama karena etos kerjanya kurang baik, jadi di sana rasa tanggung jawabnya dan kejujuran pemerintah desa sendiri itu juga kurang. Jadi kurang tulus dalam melayani rakyat. Yang pertama untuk dari sisi kejujurannya, mereka tidak jujur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang jabatan mereka sebagai pemerintah desa yang harusnya bisa memanfaatkan dana desa untuk kemajuan desa dan pengembangan masyarakat di desa tersebut. Selanjutnya adalah karena ketidakjujuran ini akhirnya mereka menjadi kurang bertanggung jawab. Satu, dalam menyelenggarakan program pembangunan yang mungkin sudah direncanakan sebelumnya ataupun mulai dari perencanaan program itu tidak mementingkan kepentingan masyarakat, tidak mementingkan kepentingan bersama gitu. Itu menurut saya sih Mas Reza. Terima kasih.
Ya, terima kasih atas responnya Mbak Aisyah yang saya catat tadi mengenai aspek-aspek ketidakjujuran dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pejabat publik, kemudian rendahnya etos kerja, dan juga tadi saya catat adalah tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan program pembangunan sesuai dengan musrenbang desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu kita langsung lanjut kepada narasumber berikutnya, Mbak Ruminarsi, saya persilahkan. Nampaknya Mbak Arum ada gangguan sinyal, untuk itu saya langsung. Terima kasih Mas Reza atas waktu iya, dan kesempatannya. Sudah bisa dipersilakan, Mbak. Silakan dilanjutkan, Mbak Arum. Terima kasih Mas Reza. Jadi dari kasus korupsi yang terjadi itu bisa dipahami bahwa niatan untuk melakukan korupsi itu biasanya berasal dari tataran individu terlebih dahulu. Niat dari dalam diri, baru akhirnya itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, terkait dengan indikator-indikator dari nilai anti korupsi, ketika melihat kasus tersebut, ada beberapa poin yang saya dapati, yang saya analisis bahwa yang pertama, pada kasus tersebut jelas bahwa tidak memenuhi nilai peduli atau tidak memiliki sikap peduli di mana pemerintahan desa dalam mini kepala desa hanya berfokus pada keuntungan pribadinya, tidak peduli bahwa dana desa yang ada seharusnya dimanfaatkan untuk mengembangkan untuk pembangunan dari desanya sendiri dan masyarakatnya. Nah, di sisi lain juga peduli dari masyarakat itu rendah karena memang kita tahu bersama bahwa di desa pengetahuan masyarakat akan apa sih tindak korupsi itu dan bagaimana sih kita bisa melaporkan itu masih sangat rendah tingkat pengetahuannya sehingga mereka sehingga terkesan kepedulian dari masyarakat desa sendiri itu rendah seperti itu. Kemudian nilai lain yang dapat saya ambil bahwa dari tindakan tersebut tidak adanya sikap berani oleh masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi yang dia temukan. Yang seperti saya bilang tadi, pengetahuan tentang bentuk-bentuknya saja dia tidak paham. Bagaimana mungkin dia bisa berani melaporkan hal yang dia tidak tahu, seperti itu. Apalagi akhirnya para penegak hukum tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti itu. Jadi tindak korupsi ini menjadi langgeng karena memang keterlibatan dari beberapa pihak itu terkendala, salah satunya dari masyarakat. Seperti itu kalau dari saya, Mas Reza. Terima kasih atas tanggapannya Mbak Arum. Yang saya catat tadi juga saya pikir juga penting ya, mengenai rendahnya kepedulian Pemdes dan khususnya mengenai pengetahuan rendahnya kapasitas pengetahuan masyarakat bagaimana dana desa itu dipergunakan untuk kemakmuran desa. Kemudian juga tadi juga ada aspek inisiatif atau keberanian dalam melaporkan dugaan penyelewengan dana desa kepada aparat penegak hukum. Saya pikir itu juga hal yang penting dalam kasus ini. Kemudian saya akan lanjut ke Mas Koraim Fatik. Saya persilakan, Mas Fatik. Terima kasih Mas Reza atas waktu yang diberikan. Terkait soal maraknya pemanfaatan atau maraknya penyelewengan dana desa di Indonesia, saya melihat beberapa poin yang bisa kita kritisi. Yang pertama adalah asas keadilan. Jadi perangkat desa memanfaatkan dana desa tidak dengan berasaskan keadilan. Meskipun misalnya pemanfaatan dana desa itu secara peraturan undang-undang itu sah, tetapi ketika tidak berasaskan keadilan itu merupakan salah satu tindak korupsi juga. Misalnya ketika pembangunan desa hanya dilaksanakan pada wilayah-wilayah yang menghubungkan rumah-rumah perangkat desa. Nah, itu marak juga sebenarnya terjadi di desa. Karena asas keadilan itu harus dipegang penuh sebenarnya oleh seluruh aparatur desa di Indonesia. Bahkan termasuk kita yang bekerja sebagai ASN di pemerintah pusat. Mungkin ini juga pelajaran bagi kita. Terus yang kedua adalah saya melihat dari sisi disiplin terkait soal
pelaporan pemanfaatan dana desa. Rendah ketidakdisiplinan aparat desa, termasuk dalam hal ini adalah pendamping desa dalam melaporkan pemanfaatan dana desa, ini juga menjadi salah satu sumber penyelewengan dana desa itu, karena ketika masyarakat, ketika aparat dan bahkan pendamping desa melakukan manipulasi pemanfaatan dana desa secara fiktif, itu tentunya menjadi salah satu masalah sumber di desa itu sendiri, sehingga dana desa tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Seperti itu, Mas Riza, yang mungkin saya bisa lihat dari permasalahan-permasalahan yang ada di desa menurut video tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kolai Fatik. Tadi ada aspek yang saya pikir juga penting ya, mengenai pemanfaatan dana desa yang marak dikorupsi, khususnya mengenai asas keadilan. Ternyata walaupun by regulasi atau secara hukum itu dapat dilakukan atau tidak menyalahi aturan, namun tampaknya adanya asas keadilan bisa saja terjadi penyelewengan seperti yang Mas Fatik bilang. Mungkin dia membangun di daerah-daerah yang dianggap sebagai daerah yang strategis untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Nah, kemudian juga tadi Mas Fatik juga menyinggung mengenai ketidakdisiplinan dalam melakukan pelaporan dana desa dengan baik ya. Jadi hal itu juga menjadi kendala khususnya dalam transparansi mengenai dana desa. Memang kalau saya lihat dari berbagai studi juga seperti yang Mas Fatik sampaikan, dampak dana desa itu seperti tadi yang telah disampaikan teman-teman itu bisa melanggengkan kemiskinan, kemudian juga modal sosial budaya masyarakat juga jadi hancur, kemudian juga menghambat partisipasi warga desa, kemudian juga ada pelayanan yang lama dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi rendah. Secara khusus dari video tadi itu di Kabupaten Timur Tengah Utara itu ternyata status dalam indeks desa membangun itu masih dalam kategori desa tertinggal. Jadi sungguh sangat disayangkan adanya penyelewengan pemanfaatan dana desa. Dan untuk itu dalam sesi selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi. Saya mulai dari Mbak Aisyah terlebih dahulu. Saya persilakan, Mbak. Oke, terima kasih Mas Reza atas kesempatannya. Jadi kalau misalnya dari tadi semua paparan yang sudah disampaikan oleh Mbak Arum, Mas Fatik, dan Mas Reza sendiri yang tadi menyimpulkan dampak akibat korupsi ini, ada beberapa mungkin solusi yang bisa kita tawarkan, yang bisa saya sampaikan untuk mengatasi paling nggak meminimalkan terjadinya korupsi dana desa tersebut. Yang pertama adalah transparansi penggunaan dana desa. Seperti yang tadi Mbak Arum bilang, kan masyarakat juga harus ikut terlibat dalam pengawalan penggunaan dana desa ini. Transparansi ini bisa dilakukan dengan membuat baliho perencanaan pembangunan di desa. Biasanya kan perencanaan dibuat selama 1 tahun dan 5 tahun. Jadi di situ masyarakat bisa mengawal, seluruh masyarakat bisa mengawal untuk melihat apakah rencana yang ditampilkan di baliho itu terlaksana atau tidak. Sehingga kalau misalnya tidak terlaksana, masyarakat bisa ikut berperan aktif melaporkan kepada situs di Kemendesa sendiri. Ada si pemandu kemendesa.go.id, bisa aktif melaporkan di situ kalau ada proyek yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, selain dari sisi publiknya sendiri, masyarakatnya sendiri, kita juga bisa memanfaatkan pendamping desa. Di situ dikuatkan fungsi pendamping desa, di mana sekarang kan fungsinya hanya sebagai benar-benar kata-kata pendamping desa itu benar-benar hanya sebagai pendamping. Tidak ada wewenang lebih dalam Musrembangdes. Jadi mungkin bisa dikuatkan lagi peran pendamping desa ini dengan memberi wewenang-wewenang tertentu. Kemudian pendamping desa ini juga harus aktif dalam mengupdate data di SID. Mungkin bisa mengupdate laporan pertanggungjawaban yang seperti Mas Fatik tadi bilang, mengupload laporan pertanggungjawaban sehingga semua masyarakat bisa ikut mengawal. Seperti itu.
Terima kasih Mbak Aisyah atas tanggapannya. Yang saya catat tadi ya tentunya itu terlihat bahwa ada yang sifatnya by system, juga ada yang sifatnya by personal ya, internalisasi yang tadi Mbak Aisyah sampaikan mengenai transparansi, mulai yang sifatnya konvensional dari baliho sampai yang secara online melalui website sipemandu.kemendesa.go.id. Itu perlu disosialisasikan juga kepada masyarakat desa atau pada publik secara umum. Kemudian juga terkait penguatan fungsi dan kewenangan pendamping desa, itu juga saya pikir hal yang penting. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke sesi selanjutnya dengan narasumber Mbak Arum. Saya silakan Mbak Arum. Ya, baik Mas Reza, terima kasih. Berbicara tentang solusi dari tindak korupsi yang terjadi, saya rasa itu membutuhkan keterlibatan dari semua pihak. Dan saya rasa kita semua setuju bahwa ketika kita berbicara tentang bagaimana sih kita harus bisa sama-sama memberantas korupsi, itu perlu bergandengan tangan semua pihak agar tindak korupsi itu tidak lagi terjadi, seperti itu. Nah, terkait dengan solusinya, kita menurut saya ada 3 strategi sesuai dengan yang sudah telah saya baca, bahwa ada 3 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah strategi represif. Jadi bagaimana pihak yang berwenang atau aparat penegak hukum bisa menindak seorang koruptor. Nah, di sini membutuhkan keterlibatan dari semua pihak. Jadi penegak hukum itu bisa bertindak ketika memang ada pelaporan atau memang itu terbukti, seperti itu dugaannya. Kemudian kedua adalah strategi perbaikan sistem. Jadi seperti tadi yang telah disampaikan oleh Mbak Aisyah, bahwa memang terkait dengan pelayanan masyarakat, khususnya di desa, memang sudah harus nih berusaha untuk lebih transparan lagi. Transparan di sini tidak melulu mengenai online, misalnya juga bisa seperti tadi kata Mbak Aisyah, bahwa melalui penyiapan baliho yang di situ ada keterangan nih bagaimana sih sebenarnya dana desa itu bisa dimanfaatkan, sehingga masyarakat bisa paham bagaimana posisinya di situ, seperti itu. Sehingga dia bisa mendukung tadi strategi represif bisa dilaksanakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan edukasi dan kampanye. Jadi saya rasa masyarakat perlu semakin diedukasi mengenai tindak korupsi seperti itu. Jadi mereka harus punya kesadaran yang sama mengenai upaya anti korupsi. Harus paham benar bahwa kegiatan korupsi yang terjadi atau tindak pidana korupsi yang terjadi ini bisa merugikan mereka. Apalagi kan masyarakat desa nih, dari dana desa dikorupsi, orang yang paling rugi adalah mereka, karena seharusnya dana desa itu dipakai untuk membangun dan mensejahterakan mereka. Sehingga perlu adanya edukasi, kemudian juga diikuti dengan adanya kampanye yang secara masif menekankan kepada masyarakat luas bahwa korupsi adalah satu kejahatan luar biasa yang harus sama-sama kita perangi agar tidak lagi terjadi kerugian. Dan mereka harus sadar bahwa mereka tidak sendiri untuk mengatasi atau untuk melawan tindak kejahatan yang sebegitu besarnya ini, kita bisa bersama-sama. Seperti itu, Mas. Terima kasih, Mbak Arum, atas tanggapannya. Penting juga ini untuk dicatat ya mengenai yang sifatnya represif, yaitu adanya kesiapsiagaan dari pihak berwenang, dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Namun kesiapsiagaan itu juga perlu diimbangi dengan adanya partisipasi dari masyarakat. Dan partisipasi itu hanya bisa muncul ketika sudah ada edukasi dan kampanye kepada masyarakat mengenai tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat dapat melaporkan. Yang kedua adalah mengenai perbaikan sistem yang tadi juga seperti disampaikan oleh Mbak Aisyah. Jadi perbaikan sistem itu juga penting untuk dalam hal pencegahan atau upaya preventif. Nah, selanjutnya saya akan ke narasumber berikutnya, Mas Fatik. Saya persilakan, Mas. Terima kasih, Mas Reza, atas waktu yang diberikan. Mungkin di sini saya hanya akan menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Aisyah dan Mbak Arum. Yang pertama tadi soal keterlibatan pendamping desa. Nah, disinilah fungsi pendamping desa yang mungkin ini kritik juga bagi Kementerian Desa yang berjalan masih belum optimal. Memang sudah berjalan bagus, tapi mungkin perlu ditingkatkan fungsinya gitu loh. Terutama dalam hal pendampingan
penyusunan Musrembang Des. Musrembang Des itu apa? Musrembang Des itu adalah musyawarah rencana pembangunan desa yang merupakan turunan dari Musrembangda kabupaten, di atas lagi ada Musrembangda provinsi, dan kemudian Musrembangnas. Tentunya sebenarnya kalau Musrembang Des ini berpatokan pada garis besar perencanaan nasional, tentunya perencanaan pembangunan desa ini dengan menggunakan dana desa akan berjalan maksimal dan optimal untuk kesejahteraan masyarakat desa khususnya. Dengan berpatokan pada satu hal yang sudah kita sepakati, yaitu SDGs desa. Kita beberapa waktu yang lalu Menteri Desa sudah melakukan launching SDGs desa, yaitu Sustainable Development Goals desa, yang merupakan turunan dari SDGs nasional. SDGs itu apa? SDGs itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi sebenarnya SDGs dalam hal ini diterapkan di Musrembang Des, pemerintah desa dan perangkatnya tidak usah terlalu kreatif dalam membuat perencanaan pembangunan desa, yang justru kreativitas yang terlalu berlebih itu menciptakan peluang-peluang korupsi. Jadi dengan adanya pendampingan penyusunan Musrembang Des secara optimal oleh pendamping desa, itu sebenarnya mampu mereduksi peluang-peluang bagi aparat desa untuk melakukan korupsi. Terus yang kedua adalah terkait soal keterlibatan banyak pihak. Mungkin di sini saya ingin menyampaikan bahwa kita sebenarnya tidak boleh terlalu pesimis, kita harus optimis, karena sejak tahun kemarin bulan Juli 2020 Menteri Desa sudah melakukan MOU dengan KPK khususnya, meskipun dana desa ini sebenarnya melibatkan banyak pihak di pusat, KL pusat, kementerian lembaga yang di pusat. Yang pertama adalah Kemenkeu, yang kemudian kedua adalah Kemendagri, yang ketiga adalah Kementerian Desa, yang keempat adalah Polri, dan yang terakhir adalah KPK. Artinya apa? Sebenarnya banyak pihak yang sudah melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemanfaatan dana desa, dan terlebih pada bulan Juli tahun 2020 KPK secara resmi sudah melakukan kontrak MOU dengan Kemendesa. Tentunya kita sambut hal ini dengan sukacita. Semoga pemberantasan korupsi di desa seluruh Indonesia, di 74.900 sekian desa, dapat berjalan secara maksimal. Seperti itu. Terima kasih Mas Reza atas waktunya. Baik, Mas Fatuk, terima kasih. Ada catatan penting juga tadi, khususnya mengenai pendampingan dari pendamping desa dalam Musrembang Desa. Karena Musrembang itu sudah menjadi patokan atau panduan, ya, kalau kita tarik dari garis linear melalui Musrembang Pembangunan Nasional, dalam artian ini ada di Bappenas, kemudian turun ke provinsi, kabupaten, sampai ke tingkat desa melalui Musrembang Desa. Nah, jika berpatokan pada Musrembang tersebut, sebenarnya celah-celah korupsi itu dapat dihilangkan, karena kadang-kadang ada kreativitas yang justru menciptakan celah korupsi. Kemudian juga tadi saya catat ya mengenai by system. Nah, lagi-lagi ini yang by system, yaitu MOU dengan KPK, ya sepertinya itu sebagai respon atas maraknya penyalahgunaan atau korupsi dana desa, kemudian juga koordinasi dari lintas kementerian, yaitu khususnya Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendesa. Saya pikir sebagai kesimpulan yang saya catat tadi dari beberapa poin yang disampaikan oleh seluruh narasumber, ada dua hal yang penting untuk kita lihat, bahwa untuk mengatasi kasus korupsi, khususnya pada kasus penyalahgunaan atau korupsi dana desa, ada yang sifatnya itu adalah melalui perbaikan sistem, ada juga sifatnya yang
melalui hal-hal yang sifatnya represif, yaitu penegak hukum. Kemudian ada juga sifatnya yang melalui partisipatif, yaitu bagaimana masyarakat, khususnya di sini adalah masyarakat desa sebagai pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini, mampu untuk mengenali hak dan kewajibannya ketika melihat adanya penyimpangan dari pengelolaan dana desa. Ya, baik, kalau begitu terima kasih atas partisipasinya kepada para narasumber. Juga kemudian terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang sudah menonton podcast Aksi, podcast anti korupsi. Sampai bertemu kembali di podcast Aksi berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.